Susudiani, absen 36, NIM 20192140237, kelas 3B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perkembangan perekonomian. Yang pertama, saya akan menjelaskan kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan moneter merupakan salah satu bagian internal kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap. Pengertian kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan inflasi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal dalam arti lain yaitu kebijakan manipulasi pajak dan pengeluarannya dengan tujuan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dalam upaya untuk mencapai tingkat pendapatan atau output kesempatan kerja penuh serta stabilitas harga inflasi. Bisa juga disebut dengan kebijakan anggaran. Sedangkan kebijakan moneter, monetary policy, adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan merubah jumlah uang beredar, money supply, dan tingkat bunga interest rates untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan dalam perekonomian. Dalam kebijakan moneter, pemerintah juga dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan suatu negara dapat berdampak pada kondisi ekonomi negara tersebut, seperti inflasi yang akan dibahas dalam makalah ini. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Tingkat inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Dan persentase pertambahan kenaikan harga yang berada di suatu periode ke periode lainnya. Dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan inflasi dapat terjadi karena adanya tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, kenaikan harga barang impor, pertambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta kekacauan politik dan ekonomi. B. Keseimbangan pasar uang dan neraca pembayaran. Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa output sama dengan permintaan barang dan jasa, yaitu jumlah dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor neto, ekspansi fiskal. Misalnya, dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan, dan kenaikan tersebut mengakibatkan tingkat bunga akan naik. Ketika tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi dari tingkat bunga internasional, maka akan terjadi aliran dan masuk capital inflow. Aliran dana ini akan meningkatkan permintaan domestik terhadap mata uang dari dalam negeri di pasar valuta asing, sehingga meningkatkan nilai tukar mata uang domestik. Kemudian dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia. Dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap pendapatan, tingkat bunga, dan nilai tukar bergantung pada apakah kebijakan dilakukan secara permanen atau temporer. Kebijakan fiskal ekspansif kemudian secara substansial dapat meningkatkan pendapatan. Kondisi tersebut akibat apresiasi yang terjadi karena adanya efek crowding out dari kebijakan fiskal ekspansif yang menyebabkan naiknya tingkat bunga.
Dengan kondisi aliran modal tidak sempurna, naiknya tingkat bunga akan mendorong aliran masuk hingga mata uang domestik mengalami apresiasi kurs turun. Mobilitas modal berkontribusi pada efektivitas kebijakan moneter dalam meningkatkan pendapatan nasional dalam sistem nilai tukar fleksibel. Hal tersebut dikarenakan efek depresiasi yang dihasilkan dari kebijakan moneter ekspansif yang berdampak pada harga relatif barang dan jasa domestik dan luar negeri. Lebih luasnya mobilitas modal, depresiasi lebih besar dari hasil kebijakan moneter dan menurunkan harga barang domestik secara relatif terhadap harga barang luar negeri. Hal tersebut dapat diartikan jika kebijakan moneter dilakukan lebih permanen, depresiasi semakin lebar dan harga barang dan jasa secara relatif menjadi semakin murah. Depresiasi nilai tukar domestik membuat kebijakan moneter sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai keseimbangan internal. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel dan dengan aliran modal sempurna merupakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional baik dilakukan secara temporer maupun permanen. Namun, kebijakan yang dilakukan secara permanen lebih efektif dari kebijakan yang dilakukan secara temporer. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian, inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Artinya jika variabel inflasi meningkat akan berdampak terhadap pengangguran di Indonesia. Apabila inflasi mengalami peningkatan, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan, dan sebaliknya penurunan inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Tingginya jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat inflasi karena semakin banyak uang yang dipegang masyarakat dapat mendorong terjadinya inflasi. Permintaan uang akan memiliki hubungan negatif terhadap output. Meningkatnya permintaan uang akan berdampak pada peningkatan tingkat suku bunga dan pada akhir berakibat penurunan output dan berpengaruh pada permintaan terhadap tenaga kerja yang mendorong bertambahnya pengangguran. Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat harga tinggi, inflasi dapat diantisipasi pemerintah dengan menetapkan suku bunga yang tinggi. Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik turunnya suku bunga, apakah semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja atau malah justru meningkatkan pengangguran dan PHK. Di samping itu, suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Artinya jika variabel suku bunga ditingkatkan, maka pengangguran di Indonesia akan turun. Kesimpulan. Dari pembahasan makalah mengenai dampak kebijakan fiskal dan moneter, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kedua, keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa penawaran uang sama dengan permintaan uang. Yang ketiga, dalam keadaan apresiasi, kebijakan fiskal ekspansif dan akan efektif jika dilakukan secara temporer dan kurang efektif untuk meningkatkan pendapatan jika kebijakan dilakukan secara permanen. 4. Apabila inflasi mengalami peningkatan, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan dan sebaliknya, penurunan inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Yang kelima, tingginya jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat inflasi karena semakin banyak uang yang dipegang masyarakat dapat mendorong terjadinya inflasi. Yang keenam, tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Demikian presentasi saya untuk kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.